ibadah. Kita siapkan hati kita yang paling baik bagi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Biar roh Tuhan bekerja. Ketika hati kita terbuka dengan sungguh-sungguh mencari Dia dalam ibadahnya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami hadir Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Sepanjang minggu Engkau telah memberkati kehidupan kami, aktivitas kami. Kami bekerja, kami beraktivitas Tuhan. Seluruh apapun Tuhan yang telah kami kerjakan, kami tahu Engkau terus menyertai kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada. Semua oleh karena kebaikan dan pemeliharaan-Mu. Sudahlah sepantasnya Tuhan sebagai umat yang Engkau pelihara, Engkau sertai, yang Engkau kasihi, yang kami datang Tuhan membawa ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Seluruh Tuhan ibadah kami dari awal puji-pujian penyembahan kami, ibadah kami pada pagi hari ini dalam bentuk apapun Tuhan yang kami berikan, terima semua untuk menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Dan berkati setiap umat-Mu yang hadir Tuhan, urapi mereka. Tempat di mana mereka beribadah Tuhan pakai, kuduskan menjadi tempat yang kudus di mana Engkau hadir. Keluarga mereka tempat di mana mereka ibadah Tuhan hadir. Menjamah, menguduskan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kuduskan seluruh peralatan media sosial, sound system, devices internet Tuhan. Hati kami terutama sebagai umat Tuhan, kuduskan bagi Engkau. Kau layak Tuhan menerima semuanya dan memberkati setiap umat-Mu yang datang hari ini, sehingga tidak ada yang lemah, yang tidak dikuatkan, yang sakit yang tidak disembuhkan, yang berbeban berat yang tidak diangkat bebannya. Semua anak-anak-Mu yang datang Tuhan menerima berkat daripada-Mu. Dan terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami mau alandaskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian ini. Kau Tuhan. Thank you Lord. Oh, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Nolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari kita berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Angkat dari awal pujian ini. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup.
penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Kami hendak memujimu, kami hendak bawa syukur kami bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Tuhan. Kami menyembahmu, kami memujimu. Haleluya. Biar semua yang bernafas memujimu, biar semua yang memuji tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang besar. Kau luar biasa. Kami nggak bisa hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Biar kita renungkan sebentar, saudara boleh ambil waktu ini bersama Tuhan. Dengarkan suaranya. Tanyakan kembali kepada Tuhan, kenapa saudara ada pada pagi hari ini? Are you coming to praise Him? Are you coming to worship Him? Or for something else? Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Kami mau katakan padamu Tuhan, sebab Engkau setia menolong kami dalam segala hal. Engkau tetap setia. Berkali-kali kami jatuh, Kau setia
setia mengangkat kami lagi. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, yes Lord. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Berkali-kali Kau menolong, oh berkali-kali Kau kuatkan, oh dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, saya mau bangkitkan diri. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ini doa kami, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Berkali-kali Kau menolong, Yesus terima kasih. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Engkau Tuhan yang selalu setia memelihara kehidupan kami. We so grateful God for everything you have done, everything you give, Jesus. Kau tetap setia. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan,
setia berkali-kali. Oh berkali Engkau, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah sakit. Oh Engkau ada, Yesus. Engkau tetap setia, Tuhan. Berkali-kali, we thank you God for your faithfulness, amen. Oh berkali-kali dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus tetap setia. Angkat sembah Dia kepada Tuhan. Oh we cry for your faithfulness, and we know that you love us so much, and we understand for your heart, Jesus. Engkau tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau setia Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau tetap baik bagi kami. Regardless what you've done, regardless what we have done, Engkau tetap setia. Engkau tetap mau menolong kami. Engkau gak melihat pelanggaran kami. Engkau tetap setia. Engkau Tuhan yang setia. We thank you God. Naikkan syukurmu kepadanya saudaraku, naikkan syukurmu kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. We give you praise. You are so good, God. Kau luar biasa dalam hidup kami. Kami gak bisa hitung Tuhan, berapa besar kasih-Mu Tuhan. Berkali-kali Lord kami melukai hati-Mu. Kami gak hidup seturut jalan-Mu, but You always there. Kau selalu ada. Dengan tangan-Mu yang terbuka selalu memeluk kami, selalu menyambut kami. Engkau selalu mengampuni dan Engkau selalu mengasihi. Thank you Jesus. Sebab itu kami hadir Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami tahu dengan seluruh ibadah perbuatan kami tidak bisa merepay everything that You have gave us. Membayar kembali semua yang kami terima daripada-Mu. But deep in our heart God, dalam hati kami Engkau mengenal seberapa besar cinta kami akan Engkau. Seberapa besar Tuhan kami menghargai dan menghormati
dan mengenal betapa Engkau sungguh mencintai kami. Search our heart. Selidiki hati kami every morning and find us, Lord, always align with you. If there is, jika ada di sana pelanggaran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Lord, please help us. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami supaya selalu hidup menyenangkan hati-Mu. Katakan kembali sebagai ungkapan hati-Mu yang paling dalam kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati bahwa sungguh Tuhan telah selalu menolong kita. Apapun kesalahan pelanggaran yang kita perbuat, Dia tetap Tuhan yang penuh kasih dan tidak pernah memandang kesalahan kami. Berkali-kali Kau, sungguh Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Engkau setia. Katakan, berkali-kali Kau menolong kami, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Say one more time, berkali-kali. Thank you Jesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan kami dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Thank you Lord. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Kau memang setia. Oh Yesus setia. Kau memang setia, Kau sangat setia. Oh Yesus setia. Dan kita beri sorak-sorai bagi Dia kesetiaannya, saudara. Amin. Amin. Jika Tuhan tidak setia, kesetiaan merupakan sifat Allah yang absolut. Celaka kita jika Dia tidak setia. Berbahagialah saudara yang menyembah Dia, karena kesetiaan membuat saudara dan saya hari ini ada. Amen. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang setia. Kita tidak setia tapi Tuhan tetap setia. Amin. Salam bagi Bapak Ibu yang di rumah. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Amin. Amin. Di Indonesia, dimanapun saudara ada dan beribadah, Tuhan Yesus berkati. Berkati. Amin. Haleluya. Tuhan gunung batu kita saudara, hanya Dia Tuhan yang benar. Amin. Engkau gunung batuku,
Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan kembali, kau gunung batu kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, oh dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, katakan, walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Oh dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang semuanya benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Amin. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang siapa yang percaya dia Tuhan yang benar? Mari tepuk tangan sama-sama. Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu nama yang olehnya kita diselamatkan. Katakan sama-sama, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Kita angkat lagi dari awal, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara saudara, satu suara kami nyatakan, kebesarannya, kebesarannya tetap selamanya. Terpujilah, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Sama-sama saudara, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh.
menghancurkan kutuk, oh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, oh dan memerintah untuk selamanya. Katakan dari awal, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Sama-sama saudara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Yang terpuji. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Banyak dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan. Haleluya. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, oh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, oh dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, oh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, oh dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, oh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi. Dan memerintah untuk selamanya. Amin. Beri sorak-sorai bagi Dia yang memerintah selama-lamanya. Bukan saja pada waktu Dia hidup, tapi selama-lamanya. Yesus still reign. Amen. Tuhan tetap memerintah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Shalom bagi saudara di rumah. Saya kembali mengingatkan bahwa hari ini ada perjamuan kudus. Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur di rumah. Dan kita akan memberi persembahan Bapak Ibu. Sambil saudara memberi, kita akan lihat Church News. Silakan. Ya, kita akan doa dulu ya, Pastor Yuli. Pastor Yuli akan pimpin kita di dalam doa persembahan. Mari Pastor. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya Dengar yang gak ada. suaranya, dengar gak? Shalom, bisa dengar saya? Enggak dengar.
Tes. Yang ini lebih kedengeran nggak? Dengar? Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di onsite maupun yang ada di Zoom. Sebelumnya mari kita membacakan firman Tuhan yang ada di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Mari semua kita satukan hati, kita akan doa offering. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan, sepanjang minggu pertama di bulan Mei ini ya Tuhan. Amen. Kasih-Mu sungguh baik ya Tuhan, sungguh teramat baik ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami semua ya Tuhan sudah memberikan ya Tuhan baik itu persembahan persepuluhan, persembahan buah diakonia, persembahan buah sulung, persembahan kasih ataupun apapun itu ya Bapak yang sudah diberikan melalui online banking ataupun di onsite ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan semua tangan-tangan yang sudah memberi ini ya Bapak. Kau berkati ya Tuhan keluar masuk mereka ya Tuhan. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati studi mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati bisnis mereka ya Bapak. Apapun yang mereka kerjakan semua ya Tuhan Kau Kau buat mereka berhasil ya Bapak. Berkati kesehatan mereka juga ya Bapak, dan juga Kau berikan semuanya ya Bapak yang sudah memberi Tuhan kekuatan ya Tuhan, juga sistem imun tubuh yang tinggi ya Bapak. Dan juga ya Tuhan, biarlah Tuhan semua yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, sudah diberikan ini ya Tuhan, bisa gereja-Mu pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, biar kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Saya Clara, Saya Yanti, saya Erni, saya Neni. Kami dari Australia The Entrance akan membawakan news untuk minggu ini. Untuk mendukung pelayanan Ephata Church, persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara langsung atau melalui transfer bank ke rekening berikut ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Atau teladan-teladan dari Alkitab, orang-orang yang berhikmat salah satunya adalah Esther. Ya, Esther itu ketika dia diberkati oleh Tuhan ya, dia mampu memberikan dirinya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan pada waktu itu. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 waktu Indonesia Barat.
Untuk Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk mengajak anak cucu untuk mengikuti Kids Ministry yang diadakan pada setiap hari Selasa pada jam 5 sore waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Sydney. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Efata Praise and Worship setiap hari Sabtu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom guys! Jangan lupa ya untuk hadir dalam kegiatan ibadah youth yang diadakan 3 kali dalam sebulan setiap hari Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. See you! Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi website dan media sosial kami atau menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Sekian Efata News untuk minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Membawa persembahan sebelum firman Tuhan kita akan berdoa syafaat. Pastor Hadi akan memimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih Pastor Neni. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala. Bapa, firman mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang ke hadapan-Mu membawa doa syafaat kami seperti yang Kau ajarkan dalam 1 Timotius 1-2. 1 Timotius 2 ayat 1-2 yang berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapa, hari ini kami mengangkat doa kami buat 7 benua di dunia, Asia, Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, dan Eropa. Amen. Bapak, kami berdoa bagi setiap bangsa dan negara yang ada di dalamnya, bagi para presiden, wakil presiden, perdana menteri, raja-raja, para menteri-menteri dan seluruh pemimpin dan penguasa bangsa-bangsa ini. Kami mohon ya Bapa, biarkanlah hikmat surgawi dan roh takut akan Engkau memenuhi hati mereka. Pimpinlah setiap pemimpin agar mereka menjalankan pemerintahan dengan adil, Amen. benar, dan takut akan Engkau.
Kiranya melalui kepemimpinan mereka pintu-pintu penginjilan terbuka lebar, berita keselamatan dapat diberitakan, dan kerajaan-Mu semakin nyata di muka bumi ini. Bapa, kami berdoa secara khusus buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan Presiden kami, Bapak Prabowo, dan Wakil Presiden Bapak Gibran ke dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap pemimpin dari pusat sampai ke daerah, dari kota-kota sampai ke desa-desa, dari RT sampai ke RW. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat dan roh takut akan Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia terus hidup dalam damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran. Kami berdoa Bapa supaya Injil dapat diberitakan dengan leluasa dan gereja-gereja Tuhan dapat berdiri kuat untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Bapa, curahkan berkat-Mu atas negeri kami Indonesia, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, dari lautan hingga ke daratannya Bapa. Bapa, kami berdoa bagi bangsa Australia, di mana Engkau telah membuka banyak ladang pelayanan bagi gereja-Mu di sini Bapa. Bapa, kami berdoa buat Perdana Menteri Anthony Albanese, dari pusat di Canberra sampai di seluruh lokal-lokal kota. Kami berdoa Bapa, biar hikmat dan roh takut akan Engkau memenuhi kepemimpinan Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin di Australia Bapa, sehingga Injil dapat diberitakan dengan leluasa di sini ya Bapa, dan keselamatan boleh terjadi atas bangsa Australia. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau memberkati daratan, lautan, dan udara Australia, supaya negeri ini dipenuhi oleh hadirat dan kasih-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami berdoa bagi para misionaris, hamba-hamba-Mu, penginjil, gembala, guru, dan nabi-nabi yang bekerja di ladang pelayanan-Mu di seluruh dunia. Bapa, urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus, kuatkan mereka dalam setiap tantangan, dan sediakan segala kebutuhan pelayanan mereka. Bagi yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, bagi yang lemah Bapa berikan kekuatan bagi mereka. Bukalah pintu-pintu baru bagi pelayanan penginjilan agar nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan tergenapi seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar dan sudah menjawab doa kami. Kami alaskan seluruh doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Amin. Thank you Pastor Hadi. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Kita angkat kembali dari awal pujian ini. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku.
bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan di setiap musim. Di setiap musim hidupku Tuhan, selalu kulihat setiamu. Kau lewati badai yang besar, tangan-Mu menjaga langkahku dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Engkau Tuhan tak pernah terlelah, tangan-Mu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Saya akan bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang. Haleluya. Pastor Jimmy akan. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami saat ini. Karena kami tahu jika kami di luar Engkau ya Tuhan, kami tidak akan dapat berbuat banyak. Jika kami ada di dalam Engkau sebagai pokok anggur, maka kami bisa bertumbuh dan berbuah. Amin. Kami bisa melakukan banyak hal. Ya. Karena Engkau menjanjikan
di dalam Engkau Tuhan. Kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Amin. besar, Amin. yang melebihi yang pernah Kau lakukan di Yes. muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Untuk itu berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu juga yang membuat kami, anak-anak-Mu ini, hidup menyenangkan hati-Mu di muka bumi ini. Berbicaralah. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Ajarlah kami, karena Engkaulah pengajar kami, Engkaulah guru kami. Dan kami juga sangat menyadari bahwa firman-Mu akan menegur kami, firman-Mu akan mengarahkan kami. Yes, Untuk Lord. itu hiburlah kami pada saat kami ditegur, sehingga kami tidak marah, kami tidak tersinggung, tapi kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih Amen. baik dari hari kemarin. Hati kami bisa berubah menjadi hati tanah yang subur, sehingga benih itu bisa bertumbuh dan berbuah lebat, dan bisa menjadi berkat selama kami masih hidup di dunia ini. Dan kami mau imani ya Bapa, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami yang sakit saat ini mengalami kesembuhan karena firman-Mu, karena bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam, berbicaralah. Amin. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua katakan Amin. amin. Haleluya. Shalom semua. Shalom. Silakan duduk. Yang sudah duduk pasang seatbelt. Willy, mikrofon nomor 3. Dikirim. Shalom. Salam semua, puji Tuhan. Apa kabar? Semua yang ada di Indonesia, Ibu Fung yang ada di sana, Ibu Christine dan kawan-kawan, Jalan Kara, Ibu Rahayu, apa kabar? Pak Totok, Pak Bowo, Pak Slamet, puji Tuhan. Ipanan, Pak Galbo, ada juga Pak Roni, bukan Pak Roni yang di Jepang, Pak Roni yang ada di Jalan Kara ya. Pak Yudi dan juga Ibu Haryani, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara yang ada di Malang, yang ada di Jember, Manado, yang ada di Surabaya, Tangerang, yang ada di Malaysia, ada lagi yang di mana tuh? Di mana-mana, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang jalan yang benar. Jalan yang benar. Kita akan baca firman Tuhan, nanti Ibu Cian baca buat kita. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bagaimana telah melihat aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atas tidak-tidaknya
Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Chen. Terima kasih, Tuhan Pastor. berkati. Sama-sama. Nah, saudara yang terkasih, kita belajar hari ini bahwa Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Berarti dia adalah satu-satunya seorang pemimpin agama yang pernah hadir di muka bumi ini yang berani berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kita bisa melihat banyak hal saat ini, ya. Dalam realita kehidupan kita saat ini, hidup kita di dunia yang dengan banyak pilihan. Dunia yang banyak pilihan, tapi juga banyak kebingungan. Karena terlalu banyak pilihan, kita bingung. Kalau saudara yang punya cuma satu sepatu, saudara pergi kemanapun saudara nggak bingung, saudara tinggal pakai satu sepatu. Kalau saudara punya banyak sepatu, saudara bingung. Mau sepatu yang mana? Saudara udah masukin kakinya, saudara keluarin tukar lagi. Begitupun kalau saudara punya banyak baju, atau banyak jaket, atau banyak tas. Saudara bingung, ya kan? Mau pakai yang mana? Karena banyak pilihan, maka kita bingung. Amin. Saat ini di dunia banyak orang mengajarkan hal-hal yang baik. Banyak agama yang semakin hari semakin bertumbuh di mana-mana. Pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan kelihatannya baik, bisa membentuk akal budi kita yang semakin baik. Banyak hal yang diajarkan saat ini. Tetapi kalau kita melihat segala intinya bahwa setiap pengajaran yang dibuat oleh manusia ada keterbatasannya. Kita belajar waktu zaman dulu, orang bilang bahwa hemat pangkal kaya. Iya toh? Ajaran orang tua. Orang tua bilang kalau duduk jangan goyang-goyang kaki. Mau jadi tukang jahit, iya kan? Iya kan? Waktu dulu kita dengarin pengajaran orang bilang, laki-laki jangan makan terong kebanyakan. Pengajaran. Iya kan? Khusus yang buat laki-laki, yang perempuan tinggal yang masak aja. Kan laki-laki yang makan. Kan pengajaran, banyak pengajaran yang kita dapatkan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Iya toh? Tapi sekarang kita bisa melihat semakin banyak pengetahuan yang terjadi. Kita melihat lagi, sekarang itu raja di atas sayuran, yaitu terong. Terong ungu itu punya khasiatnya, vitaminnya sangat tinggi. Jadi kita lihat, pengajaran mama-mama dulu, nenek-nenek dulu, benar gak ya? Jadi perubahan. Terus kita lihat ada orang yang hemat begitu. Sampai kalau bisa makan nasi sebutir jatuh di lantai pun dipungut dimakan. Hemat, iya kan? Sampai makanan basi pun dimakan. Iya kan hemat. Supaya jangan terjadi pengeluaran. Tapi kalau sakit perut masuk di rumah sakit diperiksa karena sering makan makanan basi. Dibilang wah ibu menderita kanker lambung. Panik gak? Terus saudara, aduh selama ini apa yang saya dapatkan pengajaran yang menyesatkan. Hemat pangkat kaya. Nah kita bisa melihat orang-orang tertentu di zaman modern saat ini. Mereka bisa sukses, mereka bisa hemat, mereka bisa kaya. Bukan karena mereka hemat. Tapi cara mereka berpikir. Jadi pemikiran mulai berubah. Amin. Tapi Yesus satu-satunya berkata bahwa akulah jalan. Tidak ada perubahan dalam perkataannya Yesus. Manusia membuat statement, pengajaran-pengajaran tertentu membuat statement-statement tertentu. Tapi Yesus, pernyataan Yesus tidak pernah berubah. Akulah jalan.
Karena sakingnya banyak pengajaran, saking banyaknya agama, kita bingung. Dulu sebelum saya jadi orang Kristen benar-benar sungguh-sungguh, banyak. Semua saya kumpulin. Iya kan? Kalau saudara belajar ilmu bela diri, saudara belajar taekwondo, thai boxing, karate, kungfu, terus saudara apalagi pencak silat, ilmu kebal. Saudara hebat dikumpulin jadi satu. Iya kan? Jadi saudara berjalan, mau jurus apa aja pasti ada. Zaman dulu juga orang tua kita kalau jalan bawa kalkulator, bawa kamera, bawa handphone, bawa apa lagi? Termometer, bawa apa lagi? Kredit card. Bawa uang cash. Iya kan? Nah, zaman mulai berubah saat ini. Jadi kalau kita jalan kita bawa handphone, kita masih bawa kamera, masih bawa jam tangan. Iya kan, kita lihat wah ini orang aneh gitu kan. Karena zaman sekarang ini semua sudah di-pack jadi satu. Di handphonenya kita mau lihat kalkulator ada, kita mau foto ada, kita mau rekaman ada. Di dalam handphone kita ada kredit card, kartu kredit card juga kita bisa masukin. Semua ada. Nah ini satu ilustrasi yang sangat bagus bahwa di dalam Yesus semua yang kita butuhkan. Ada di dalamnya. Amin. Karena sakingnya banyak pilihan, kita bingung. Saya ingat waktu 2 minggu lalu kita pergi ke Alexandria lagi mau ambil taking news. Saking parkirnya kosong, saya parkir saya bingung. Karena setiap parkiran itu ada garis-garisnya kan. Karena kosong. Jadi begitu saya mundur, saya bingung ke kanan atau ke kiri. Akhirnya saya selalu parkir di tengah-tengah garis. Iya, karena bingung. Karena kanan kiri kosong. Kita bisa main bola tuh. Oh, bukan main bola, main badminton. Nah, bulu tangkis. Kanan kiri kosong, saking banyak pilihannya. Jadi kita seperti orang baru belajar mobil. Maju mundur supaya masuk nih garis yang tepat. Bingung. Itu bukan karena kurang ahli, kurang skill, kurang pengalaman. Tapi karena pikiran otak lagi bingung. Mau parkir yang mana, iya kan? Nah, begitupun kalau saudara punya 2 perempuan kayak Abraham, dia bingung juga. Mau dengar Sarah, tapi Sarah mandul. Mau dengar Hagar, tapi Hagar bukan yang Tuhan tentukan, tapi punya keturunan. Bingung kan? Jadi orang yang mendua hati itu kata Alkitab, dia itu tidak punya kepastian dalam mengambil tindakan. Nah, sesudah selesai taking news kita pergi makan di di Kingsford. Nah, itu kita parkirnya bagus. Sekali masuk terus masuk. Karena nggak ada pilihan. Kanan kiri semua banyak mobil, cuma hanya satu yang kosong. Jadi kita masuk tos pas, ya kan? Nah, sama saudara. Kalau saudara punya banyak pilihan, pasti saudara bingung. Punya banyak pacar, saudara bingung mau jalan sama siapa ya? Iya toh? Benar kan? Saudara punya banyak baju, banyak apa yang saudara punya lebih daripada satu. Saudara bingung. Maka sebelum saudara bingung, Tuhan Yesus sudah bilang, kita nggak bisa menyembah Tuhan dan Mamon. Kita nggak akan bisa setia kepada 2 lebih dari 1. Jadi saat ini kalau saudara masih bingung-bingung, saudara pinggirkan yang membingungkan. Amin. Supaya hidup saudara terarah, maju ke depan. Semalam lagi makan istri bilang apa gitu, saya bilang, saya nggak mau mikir-mikir. Saya bekerja untuk istri dan anak. Orang lain itu kan bukan urusan saya. Iya toh? Kalau saya mikir-mikir lagi, yang sana nggak punya handphone, yang sana juga nggak punya handphone, yang itu nggak punya sepatu, itu nggak punya kaos, itu nggak punya kaos kaki, itu celana dalam lagi bolong. Iya kan orang bersaksi, orang telepon,
Pak Pendeta tolong. Jadi kita tahu ini celana udah bolong Pak Pendeta. Kita lagi duduk di beton, pantatnya dingin. Kok dingin? Iya, habis dalamnya bolong. Noh, iya kan? Namanya juga pendeta. Pendeta itu tempat curhat. Kalau kita ibaratkan dia mirip kayak tong sampah. Semua dimasukin, yang jelek semua dimasukin. Jadi dia cuma duduk diam terima saja. Itu namanya pendeta, hamba. Iya tuh. Tapi kalau yang bagus-bagus, yang baik-baik, gak didengarin, gak ada yang kita dengar. Iya tuh, benar gak? Saudara pernah bersaksi cerita yang bagus-bagus. Pak Pendeta, saya menang tender loh. Iya kan? Udah bagus nih, ada Gaji bunganya. naik. Ya, gaji naik. Pak Pendeta, nanti saya kasih ya. Buat Bapak gitu, sebagai tanda senang. Tanda senang. Iya kan, kalau kita bilang sebagai happy impress, tanda senang, nanti saya kasih Bapak ya. Nah itu yang enak-enak, kita nggak usah menjadi pendeta, kita jarang gitu dengar orang bilang kayak gitu, iya kan? Benar nggak? Benar, dia nggak pernah lakukan. Iya, nah itu kayak gitu. Jadi akhirnya dalam percakapan saya statement, saya nggak mau ngurusin karena saya belajar dari Tuhan. Di kolam Bethesda banyak yang lumpuh, tapi satu yang hanya Tuhan sembuhkan. Iya kan? Orang yang 38 tahun. Di tepi jalan Jericho banyak orang pengemis minta-minta, banyak orang buta, tapi hanya satu yang Tuhan sembuhkan. Bartimeus, karena dia berteriak. Iya kan? Saya belajar. Jadi sebagai seorang suami saya bekerja, bangun pagi siang. Saya berusaha mencukupi keluarga yang Tuhan berikan. Nah selebihnya kalau kita mau sesuatu itu terjadi namanya perundingan. Amin. Jadi kalau saudara sudah menikah, gak boleh saudara diam-diam, istri diam-diam kasih mama uang lewat belakang, suami diam-diam kasih uang lewat belakang, itu dosa. Gak boleh, harus tahu karena dua jadi satu. Ya, saudara harus belajar supaya perjalanan hidup keluarga saudara sampai ke kesudahan. Kalau saudara diam-diam, yang satu merasa dikhianati, nah itu rusak ke depan. Jadi suami bilang, kamu diam-diam kasih, saya juga ada pil, ada mil juga, saya mau kasih juga diam-diam. Kamu kan gak tahu. Iya toh, karena kamu yang sudah memulai, kamu juga yang jadi harus ada keterbukaan, kejujuran di dalam sebuah keluarga. Nah kita terus lagi bahwa di dunia ini banyak pilihan. Maka kita juga banyak bingung mau milih yang mana. Nah orang sering bertanya kepada kita, jalan yang mana kita mau pergi, ya kan? Arah mana yang mau kita ambil? Siapa yang bisa kita percaya? Karena banyak, iya kan? Banyak yang sekeliling kita, siapa yang bisa kita percaya? Kita lihat kanan kiri, siapa yang bisa kita percaya ya? Iya kan? Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita tahu ke sana. Tapi kita tanya, istri saya kadang-kadang saya mau pergi, saya tanya, kita mau kemana? Ke sana, saya tahu. Tapi saya tanya, kemana? Ke kanan, ke kiri? Ya, saya bisa ke kiri karena satu jalan, karena sering saya ke situ. Tapi daripada kita lagu keroncong keluar, kita tanya dulu. Zaman sekarang, zaman milenium ini kita tuh suka lagunya rap, gitu kan, atau lagu disco, iya kan? Saudara pernah nggak saudara putar di mobil lagu keroncong? Nggak ada kan? Tapi kalau kita kalau kita nggak bertanya kepada GPS kita belok ke kanan, ke kiri, dia bilang ke kanan, saya bilang enggak, saya sering ke kiri. Tapi saya ada di mobil, saya mau ke kanan. Nah, kita harus bertanya, ya kan, sampai saudara mengerti bahwa hidup ini Tuhan yang atur.
Seringkali saudara punya pilihan mau bekerja di mana, saudara punya pilihan mau menikah dengan siapa, saudara punya pilihan mau ambil apa yang harus saudara lakukan. Nah, Tuhan itu mau supaya kita berdoa, tanya dia. Tanya dia. Itu yang dia mau. Pada saat kita berdoa, kita tanya dia, Tuhan merasa dihargai sebagai Tuhan. Amin. Nah, sama. Saya punya GPS di handphone lagi putar. Istri saya di samping. Kadang-kadang dia mau ada di belakang, iya kan? Itu praktek yang bagus, saudara. Suami di depan jadi supir, istri di belakang jadi kondektur. Jadi ngecek, dia kasih apa-apa, dia bisa pantau dari belakang kan. Nah, jadi kadang-kadang saya suka tanya, kemana? Iya toh? Ke kanan dan ke kiri. Nah, artinya bahwa dalam kehidupan ini, kalau saya gak nanya kepada istri saya jalan saja, biasa-biasa saja. Tapi kalau saya bertanya ke kanan atau ke kiri, walaupun saya sudah tahu, dia merasa kehadiran dia itu ada loh. Iya toh? Benar gak? Kalau saudara ada di dalam ruangan, tapi saya gak lihat saudara, saya gak jabat tangan saudara, saya gak sebut nama saudara, saya nggak panggil, hei Pak Totok, ya kan? Saya nggak panggil, hei Ibu Christine, nah gitu. Tapi saya lewatin. Saudara merasa, aduh pendeta ini kayaknya kita nggak dianggap, iya toh? Saudara akhirnya tersinggung, benar kan? Nah, kalau saudara bisa tersinggung, bayangkan dalam kehidupan ini, saudara ngambil keputusan tanpa berdoa, Tuhan itu tersinggung nggak gitu? Tuhan diam, tersinggung sama gak tersinggung dia diam. Tapi orang yang menghormati Tuhan, kata 1 Samuel, firman Tuhan mengatakan orang yang menghormati aku menghormati dia. Amin. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar orang yang menghormati Tuhan, Tuhan menghormati kita juga yang menghormati dia. Jadi dia mengungkapkan rahasia-rahasia yang terjadi. Sehingga ke depan kita punya hikmat seperti kayak Daniel. Amin. Nah, kita terus lagi. Jadi semakin banyak pilihan, seringkali kita semakin bingung. Ya, kita mau di tengah kebingungan ini, Yesus sendiri berani berkata dengan sangat tegas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena biar bagaimanapun saudara di dunia ini saudara hidup, saudara butuh namanya jalan. Saudara kalau nggak tahu jalan, saudara repot, benar kan? Walaupun di rumah saudara, kalau saudara tiba-tiba buta, mati lampu kegelapan, terus barang-barang sudah disingkirin, dipindahin ke arah yang lain, meja dipinggirin ke arah yang lain, terus saudara mau ke toilet, ke WC. Saudara butuh jalan, iya kan? Jangan saudara anggap saudara kuat dan sehat, karena saudara nggak pernah tahu apa yang terjadi berapa menit ke depan. Kemarin hari Minggu Bible Study, satu contoh yang sangat baik. Ibu Yani yang ada di Malang, waktu dia sehat saudaraku, dia naik motor ke sana kemari, jemput orang, dia sibuk sana kemari, dia masak, iya kan? Jadi tiap minggu gereja ada makanan konsumsi, dia masak. Boy, dia masak. Dia tangkap 1 jiwa di mall sehingga akhirnya dia jadi penyanyi yang mantap di Evata, iya kan? Tangkap itu. Jadi kalau saudara mau tangkap jiwa, jangan tangkap di depan pintu gereja, cari ke mall, tangkap dia di sana, baru bawa, iya toh? Jadi kalau saudara mau mancing, jangan tangkap di kulkas. Ya, pergi ke pantai nangkap ikan. Jadi Ibu Yani waktu sehat dia banyak melakukan. Itu menjadi sejarah history. Tapi dalam hal tertentu saat ini dia stroke. Pakai baju aja pun gak bisa. Harus ditolongin pakai baju. Jadi itu yang dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Selama aku masih kuat, aku bisa melakukan. Satu saat aku sudah tidak berdaya lagi. Iya kan? Saudara gak pernah tahu apa yang terjadi ke depan.
Tapi selama masih hidup saat ini, usahakan hidup itu jadi berkat. Ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti di tengah kebingungan, Yesus dengan sangat jelas memberi jawaban dengan tegas, akulah jalan. Jalan. Akulah kebenaran. Mau cari kebenaran ada di dalam Yesus. Di luar tidak ada kebenaran. Hukum bisa dibeli, kebenaran bisa dibeli. Amin. Di luar tidak ada kebenaran. Di luar tidak ada kehidupan. Pada Lazarus mati, Yesus katakan dia enggak mati. Pada saat orang di kayu salib, pada saat detik-detik terakhir, Yesus juga bilang engkau mati. Yesus bilang berhari ini pun engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Itu yang kita butuhkan selama kita hidup saat ini sebagai anak manusia. Amin. Nah, kita belajar saudaraku bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita belajar Yesus bukan sekedar penunjuk jalan. Amin. Penunjuk jalan. Penunjuk jalan kayak begini nih. Kalau dulu Ibu Leli mau dari Surabaya ke Jakarta, mau lihat saya, ya tuh. Nah di Jakarta, terus mau pulang, saya ngantar dia pergi ke Pulau Gadung. Di Pulau Gadung orang sudah teriak, Surabaya, 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 calo tiket. Jadi kita nggak bingung, kita mau ke Surabaya, oh sana tuh Surabaya. Kalau yang sebelah sana, Semarang, Semarang, Semarang. Iya kan, jangan salah naik bis, iya tuh. Nah, diteriak-teriak, ya. Jadi orang itu menunjukkan kita mau kemana, dia itu petunjuk. Tiket yang kita beli, bus apa yang kita naik, ya itu petunjuk. Petunjuk jalan. Tapi Yesus itu bukan petunjuk jalan. Dia sendiri adalah jalan. Amin. Amin. Dia sendiri adalah jalan. Untuk itu kita belajar poin yang pertama. Yesus katakan, Yesus adalah jalan di tengah ketidakpastian. Karena hidup ini gak pasti. Ya, Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Karena hari ini banyak orang hidup dalam kegelisahan. Gelisah. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yesus tahu kondisi manusia. Yesus tahu. Karena kita ini bukan maha tahu. Dan kita itu bukan maha sehat. Sekarang kita mungkin tertawa. Besok mungkin kita sakit. Iya kan? Kita gak pernah tahu. Di tempat kerja ada anak buah saya sering sakit kepala. Setelah di CT scan, kesembuh, tanda tanya panjang. Dia akan bisa mengalami kelumpuhan, stroke. Dokter bilang kamu istirahat 3 bulan, gak usah kerja, gak ngapa-ngapain. Dia bilang dokter, saya ini student overseas, kalau saya istirahat 3 bulan, makan apa? Ya makan nasi, tapi siapa yang bayar, siapa yang beli, ya toh? Nah kayak gitu. Tapi kalau orang citizen Australia sakit, dia istirahat 3 bulan, nah iya, gampang, pemerintah kasih uang. Tapi kalau student 3 bulan, ya nggak bisa, iya kan? Nah kayak gitu, kita ini nggak tahu keadaan yang terjadi, lagi sehat-sehat kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, makanya kita hidup ini dengan penuh kegelisahan. Gelisah akan kondisi kita. Yesus tahu manusia terbatas. Kita hidup penuh dengan kecemasan, gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Masa depan juga gak pasti. Kita mau jadi apa setiap hari kayak begini. Masalah datang bertubi-tubi, ya kan? Maka saya selalu anjurkan kepada kita, kalau kita punya masalah, jangan ciptakan masalah baru. Amin. Contoh nih, kalau kita punya masalah di tempat kerja, ya kan? Kita kesal, kita lagi marah. Nah, begitu kita pulang, istri lagi ngomong, kita kesal. Karena orang lagi kesal, atau saudara lagi sakit gigi. Ya, saudara lagi sakit gigi. Terus pulang, istri lagi ngoceh-ngoceh. Oh, saudara pusing. Saudara bentak marah-marah, iya toh? Nah, itu saudara ciptaan masalah baru.
Akhirnya nanti malam tidur pisah-pisah ranjang, nggak peluk-pelukan, gitu. Apalagi Cik Kristen lagi musim dingin, repot ya. Selimut biasa cuma 1 bisa 4 lapis, ya gitu. Iya, masalahnya sakit gigi. Atau kita punya masalah tempat kerja. Karena kita kesal, pulang, kita marah-marah orang rumah. Itu artinya kita ciptakan masalah baru. Iya toh? Nah, saudara harus punya hikmat, ya. Punya masalah, jangan ciptakan masalah baru. Kita harus sebagai orang yang profesional, kita harus mengurangi masalah, meredus masalah. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan. Iya, panik, bingung, iya. Tapi biarlah itu sampai di saudara saja. Karena di dalam Tuhan aku cakap menanggungnya, amin. Iya, jangan ciptakan yang baru. Saya ngalamin, saya bukan cuma ngomong. Hari Kamis kemarin, saya juga bingung. Waduh, anak buah saya 2 orang sakit. Pekerjaan yang harus dilakukan 4. Tapi saya tenang-tenang saja, tidur, makan, besok kerja. Ya sudah, di rumah tenang dan damai. Iya tuh. Kalau kita pusing, kita bingung. Hari ini tadi, semalam saya lihat di handphone. Puji Tuhan loh, anak buah gak ada yang sakit loh. Saya tidur, bangun pagi jam 5. 11.20 ada yang message, dia sakit. Iya tuh. Ya kalau sakit ya pekerjaan terbengkalai di sono. Ya gitu. Jadi arti kata bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Masalah boleh ada, tapi saudara harus ingat, jangan bikin masalah baru. Jangan tambah masalah. Masalah akan datang bertubi-tubi. Jadi ini berrelasi dengan keadaan saudara di zaman modern saat ini. Karena tekanan ekonomi semakin tinggi, ya kan? Dolar naik, mau ada pemotongan uang lagi, ya kan? Kedengaran kesana sini. Mungkin juga akibat karena ekonomi kurang kuat, keluarga mulai bergoncang. Yang tadinya makan ikan tongkol, ikan tuna, sekarang makan ikan teri, gitu. Ikan teri kalau ada di Indonesia, mungkin saudara bilang itu makanan warteg, murah kan? Tapi kalau ikan teri ada di Sydney, itu makanan paling mahal. Lebih mahal daripada daging sapi. Iya, beda ladang, beda belalangnya, amin. Jadi kalau saudara makan ikan teri, saudara berdoa begini, terima kasih Tuhan, saya makan makanan yang paling mahal di Sydney, gitu. Mungkin ikan teri kalau ada di Ambon, ada di Manado, ada di Pulau Jawa, ikan teri itu mungkin makanan murah, ya toh. Tapi ikan teri yang kalau ada di Sydney itu makanan yang paling mahal. Mungkin saudara lihat cabai di pinggir rumah, aduh Tuhan kita makan nasi sama cabai aja sama garam. Saudara ojo-ojo saudara gigi. Saudara harus berdoa, terima kasih Tuhan. Kami makan makanan yang paling mahal. Di Eropa, di Australia, cabai itu mahal. 1 kilo $35. $36 tuh dikoreksi sama Cimarta. Nah, karena cabai sering terlalu mahal, kalau kita ke restoran itu dikasih cabai frozen, enggak yang fresh. Iya tuh. Nah, saudara harus mengucap syukur karena semua yang kita makan itu kita harus berdoa. Cara mengucap syukur saudara harus lihat dengan mata rohani. Kalau saudara lihat dengan kapasitas saudara, ya cabai lagi, ya ikan teri, saudara susah berdoa. Tapi kalau kita berterima kasih Tuhan, di Australia Sydney cabai itu mahal loh. Ya kadang-kadang Pastor Jimmy makan tuh nggak ada cabai segar, yang ada cuma frozen. Tapi kita makan cabai segar, terima kasih Tuhan. Nah, iya kan? Kita bisa mengucap syukur. Nah, amin. Nah, kita belajar saudara bahwa Yesus katakan dia adalah jalan di tengah ketidakpastian. Arti kata bahwa hidup ini yang saudara alami satu demi satu tidak lepas dari pandangan Yesus. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia butuh supaya kita harus cari dia. Untuk suatu kepastian. Di luar sana tidak ada kepastian.
tidak ada jaminan. Tetapi di dalam Yesus ada jaminan. Karena Yesus katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Badai boleh datang, masalah boleh datang, problem boleh datang, tapi dia akan berdiri kokoh. Kalau kita ikut asuransi, saudara ikut asuransi, saudara bayar terus, dia ngomong mantap, tulis mantap, jaminan. Kalau rumah kebakaran, saudara bolak-balik kayak fotokopi sampai kertas habis. Masih tertunda, bahkan gak bayar full, iya kan? Gak ada jaminan. Tapi Yesus punya perkataan ada jaminan. Jadi saudara harus bangga loh, saya punya Yesus, amin. Amin. Iya, relasi yang saat ini selain karena akibat daripada tekanan, kecemasan, ketidakpastian berdampak kepada ekonomi yang kita punya saat ini. Gaji kepotong, penghasilan berkurang, pengeluaran bertambah. Pengaruh kepada keluarga. Keluarga yang tadi senyum manis, iya tuh. Saya ingat dulu kalau bekas pacar saya kalau saya mau makan udang, dia kupasin loh, tus, haleluya. Tinggal saya makan, iya toh. Sekarang kupas sendiri sekarang, iya kan. So, perubahan ini, perubahan. Terus kalau saya makan rusuk daging, biasa saya pegang sini saya makan tangan kotor gitu kan, saya kurang senang gitu. Tapi semalam dia kupasin, gue ingat, wih asik juga nih, ingat masa lalu. Justru karena sering dikupasin, saya pilih dia di antara saya yang 10. Iya, kalau zaman dulu saya kuliah kan, saya kan berinvestasi dong. Iya, masa kita pacaran sama satu? Kita pacaran, namanya juga orang pacaran. Dari sekian banyak ini kita lihat siapa yang cocok untuk bisa menjadi seorang istri. Nah, iya toh. Nah, kalau kita lihat, oh ini nggak cocok, kalau buat pacar ini bagus, tapi buat istri ini nggak bagus. Nah, kayak gitu. Kalau saudara cuma punya satu, nah saudara nggak bisa pilih, gak bingung kan? Saudara tinggal parkir kayak mobil, terus masuk karena cuma satu tempat parkir yang kosong. Betul. Tapi kalau saudara punya banyak kenalan, seperti saudara mau beli jodoh buat anak saudara punya kenalan, saudara bikin di list. Kira-kira mau yang mana? Gitu, iya tuh. Nah kita belajar nih saudara, kita kembali ya. Itu cuma intermezzo aja. Kita kembali lagi bahwa dalam kehidupan ini ya saudara, kalau ekonomi mantap maka romantis, benar kan? Istri tetap kupas udang. Tapi kalau keuangan mulai menurun, terus kupas masing-masing. Yang tadi panggil sayang, jangan ngomong itu. Mau dipanggil layang. Sayang karena akhirnya kita income mulai berkurang karena krisis ekonomi, akhirnya dipanggil layang-layang. Nah itu repot kan? Karena apa? Karena pengaruh ekonomi. Makanya anak muda pacaran itu bukan modal ganteng dan cantik saja. Kemantapan hatinya, itu bukan uang tapi kemantapan hatinya. Karena saudara harus ingat, dunia bumi ini punya Bapa kita di sorga, amin. Kalau bumi ini punya Bapa kita di sorga, kita ini adalah anak Bapa, anak Tuhan, iya kan? Iya. Bumi ini punya Tuhan. Semua segala yang ada ini punya Tuhan, Tuhan yang cipta. Dan kita ini anak Tuhan, bukan anak orang lain, anak Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah cipta, berarti kita ini adalah anak Tuhan, berarti semua itu adalah milik kita juga, amin. Iyalah, kayak anak saya, karena dia sudah besar, ya sepatu saya, dia tinggal pakai aja. Iya kan? Dia pakai aja, karena dia menganggap saya anaknya. Kalau anak tetangga permisi om. Bapaknya. Nah, bapaknya. Kalau anak tetangga permisi om, bisa nggak saya pakai?
Tapi kalau anak sendiri enggak kan? Dia pakai aja kayak gitu. Itu bedanya. Nah, kita ini anak Tuhan. Bumi ini milik Tuhan. Nah, untuk itu kita harus berdoa. Tuhan, di segala keheningan saat ini, kebisingan saat ini, saudara butuh saat teduh. Saudara, semalam kita sudah belajar bagaimana mendengarkan suara Roh Kudus. Tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ada yang bertanya di chat. Amin. Nah, pada saat kita tanya, berdoa, tanya Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat. Bahkan abu tungku pun bisa kita jual, bikin telur asin. Amin. Iya, bahkan kotoran ayam pun bisa kita jual jadi pupuk. Saudara butuh hikmat. Dan hikmat itu datang dari Tuhan. Ya. Nah, kita harus belajar bahwa di dalam segala hal saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah mengubah situasi. Dalam segala hal, saudara jadi orang Kristen, saudara tidak jadi orang Kristen, saudara berdoa, saudara tidak berdoa, Tuhan Yesus tidak pernah mengubah situasi. Yang Tuhan ubah adalah hati kita. Amin. Masalah datang, tapi kalau kita punya hati Tuhan, dan yang tetangga kita punya hati bukan hati Tuhan, cara kita melihat masalah berbeda. Yang satu makan ikan teri, terima kasih Tuhan, aku makan makanan paling mahal di Sydney, padahal dia ada di Surabaya. Nah, karena di Sydney ikan teri mahal, iya kan? Tapi kalau yang tidak punya hati Tuhan, aduh Tuhan, ikan teri lagi, nanti saya kecil-kecil nggak besar-besar. Nanti mirip kayak ikan teri, iya kan? Nah, bilang aduh Tuhan, ikan teri lagi kurang gizi, iya kan? Karena kita ada di luar Tuhan, maka hati kita akan menuntun kita berbicara. Karena Yesus katakan dari hati terpancar kehidupan. Amen. Yang saya maksudkan saat ini, Yesus tidak pernah mengubah situasi. Tapi Yesus mau mengubah hati saudara dan saya. Amin. Sehingga dengan hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu. Cuis, mantap. Kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua, Yesus adalah satu-satunya jalan ke Bapa. Poin yang kedua, Yesus adalah satu-satunya jalan ke Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kontras dengan dunia ini, ya. Dunia berkata semua agama sama. Dunia berkata semua jalan menuju Tuhan. Tapi Yesus berkata hanya melalui aku saja. Mengapa Yesus satu-satunya jalan? Mengapa Yesus? Hanya Yesus yang mau mati untuk dosa saudara dan saya. Amin. Hanya Yesus yang mau mati di salib untuk saudara dan saya. Kenapa hanya Yesus? Karena Yesus bangkit dari kematian. Yang lain gak bangkit-bangkit. Kenapa hanya Yesus? Hanya Yesus yang membuka jalan kepada Bapa kita di sorga. Hanya Yesus yang membuka jalan. Yesus bilang, akulah jalan, ikutilah aku. Hanya Yesus satu-satunya. Kita belajar bahwa ini bukan perkataan yang eksklusif, perkataan yang sombong, saudaraku. Tetapi ini karya dari keselamatan yang unik. Karena semua agama tidak pernah ada perkataan yang demikian. Hanya Dia satu-satunya. Iman kita harus jelas. Bukan iman yang berkompromi. Mau pegang sana, pegang sini, ya toh. Mau ke gereja tapi punya jimat. Itu iman berkompromi. Iman kita hanya satu jelas, hanya Yesus. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya pergi ke gereja, tapi saya punya banyak jimat. Setelah saya lahir baru, saya mengenal Tuhan, jimat semua dibakar, saya bakar. Yang ada di dalam jimat mau datang nuntut saya, tapi saya bilang saya punya Tuhan. Amin. Saya punya Tuhan dan malaikat melindungi saya. Nah,
Jadi selain itu, jangan ikut aliran pluralisme tanpa dasar. Banyak saat ini ajaran New Age. Waktu saya ada di Sydney, sempat dari kerabat bawa saya pergi meditasi. Di meditasi, dia baca Alkitab loh. Oh iya, di tempat meditasi dia ajari Alkitab. Dia bilang Yesus itu orang baik. Wih, kita senang nih. Yesus itu guru yang baik. Wih, kita senang. Yesus itu anak yang menyenangkan hati Bapa. Wih, kita senang loh. Dia sudah ngomong banyak, tapi kan namanya juga kan masih bodoh. Kita nggak mengerti, tapi dia nggak sebut Yesus itu anak Allah. Yesus itu Allah, dia nggak sebut. Karena masih bodoh, kita senang ikut-ikut. Nah, tapi sekarang kita sudah belajar. Kalau semua agama pluralisme itu tidak pernah menyebut Yesus itu anak Allah. Yesus itu Allah, tidak pernah menyebut. Jangan saudara ikut-ikutan mereka. Amin. Yesus diakui sebagai nabi yang baik. Orang yang baik, tapi tidak ada satu, kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka, tidak ada satu pun panggil Yesus adalah Tuhan. Hanya Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Amin. Jadi kita belajar semua jalan boleh benar, ya kan? Maka salib itu nggak perlu ada. Kalau semua jalan itu benar, maka nggak perlu Yesus mati di kayu salib. Hanya satu Yesus jalan kebenaran dan hidup. Amin. Nah, kita lihat poin yang ketiga. Berjalan di dalam Yesus mengubah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi mengikuti Yesus bukan hanya tahu jalan saja, ya kan? Mengikuti Yesus bukan hanya tahu firman Tuhan. Mengikuti Yesus bukan hanya dengar khotbah saja, tapi ikut Yesus artinya hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia, tanda orang yang berjalan di dalam Yesus ini tandanya dia hidupnya berubah. Yang tadi suka mengeluh, sekarang selalu mengucap syukur, ya kan? Imannya bertumbuh. Yang tadi melihat segala sesuatu mustahil, tapi iman bertumbuh. Bersama Yesus aku melakukan perkara-perkara besar. Imannya bertumbuh. Ya, hidupnya dipakai oleh Tuhan. Amin. Dipakai tenaga kita, skillnya kita, waktunya kita, uangnya kita, semua kita mau kalau bisa Tuhan pakai gitu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kalau saya punya kelebihan orang lain gak punya, Tuhan pakai saya. Supaya dengan kelebihan saya, pekerjaan Tuhan lebih baik. Amin. Ya contoh, mobil kita semua bagus, jalan bagus. Lampu depannya putus, dua-duanya putus. Terus kita mau pergi keluar makan malam, kita jalanin mobil jalan tanpa lampu depan, kira-kira gimana? Ya mobil bisa jalan, AC jalan, tapi lampu depan gak ada. Nah, mungkin lampu itu tidak punya kelebihan banyak, tapi satu kelebihan, dia sangat berguna waktu dia ada. Kita masing-masing saudaraku, saya nggak bisa jadi kayak Ibu Fung, saya nggak bisa jadi kayak Ibu Reni, atau Ibu Lili, atau Ibu Onggo Kim, Ibu Lina, atau Ibu Weli. Saya nggak bisa jadi, masing-masing kita mempunyai kelebihan. Dan kita juga punya kekurangan. Justru karena kelebihan dan kekurangan kita, Tuhan menempatkan kita menjadi tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Kalau saudara punya uang yang lebih, mungkin saudara bisa sisihkan. Supaya kalau nanti kita bikin jaket dari uang yang lebih, saudara bisa memberkati orang lain yang gak bisa bayar uang jaket, mereka bisa dipenuhi. Nah gitu, bisa dipenuhi. Seperti contoh ada Ibu Maria dan satu ibu lagi di Indonesia. Mereka memberi dengan kekurangannya mereka. Akhirnya menghasilkan seorang sarjana teologi Charles Tampani bisa lulus kuliah. Mereka gak menyanyi dengan pintar, mereka gak berkhotbah dengan dahsyat, ya kan? Tetapi dengan keuangan mereka, seorang sarjana teologi
Charles Tampani bisa lulus, bisa berdiri menjadi seorang hamba Tuhan. Amin. Kita nggak bisa berbuat banyak, tapi dengan hal demikian, usahakan hidup ini adalah kesempatan. Saat kita sudah nggak bisa lagi, kita sudah nggak bisa banyak melakukannya. Amin. Nah, kita lihat kesimpulan kita. Kesimpulan kita, dunia menawarkan banyak jalan, tapi hanya satu yang membawa kepada kehidupan. Jika ingin hidup dan tidak tersesat, ikuti jalan yang benar, yaitu Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu di muka bumi ini kami hidup banyak jalan. Kami pusing dan kami sangat bingung. Pengajaran-pengajaran yang kami dengar, tip-tip kehidupan kami dengar, bahkan isu-isu yang berkeluar masuk tentang hamba Tuhan membuat iman kami terganggu, sehingga kami tidak lagi serius seperti zaman dulu lagi. Tapi satu yang kami belajar, kami mau ikuti Engkau ya Tuhan Yesus. Apa yang Kau katakan dalam firman-Mu kami mau ikuti. Hanya dengan firman-Mu kami ada jaminan. Dan terima kasih Tuhan, mampukan kami sehingga di tengah-tengah kebingungan saat ini ya Roh Kudus, kami tetap setia dan melangkah bersama dengan Yesus. Kami harus ada di jalan bersama dengan Yesus. Dan kami akan dapati bahwa hidup kami akan berubah. Tidak sama seperti hari kemarin. Orang lain mungkin bisa khawatir mengeluh akan hidup ini. Tapi di dalam Yesus kami tahu, burung saja yang Kau pelihara, bunga saja yang Kau hiasi. Apalagi kami yang berdoa dan hidup benar karena firman-Mu, berusaha menjadi pelaku firman-Mu. Matamu selalu tertuju kepada orang-orang benar. Itulah firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, berkati dan urapi kami. Mari saudara kita angkat lagu ini sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the thing He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the thing He has done. How can I say thanks for the things He has done for me? Things so undeserved, yet You give to prove Your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. Sama-sama. To God, katakan, be the glory. To God, be the glory. To God, be the glory for the things He has done. With His blood
Terima kasih Bapa. Hamba memberkati roti dan anggur yang ada di depan kami, di tangan kami saat ini, menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala kita. Dalam nama Yesus. Demikian sesudah itu, sebelum Tuhan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukurnya, dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita angkat saung di atas kepala kita. Demikian sesudah itu, yang mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali engkau minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. To God be the glory. To God be the glory. Be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And so again, any praise, let it go to Calvary. To God, sama-sama katakan, be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the thing you has done. With His blood, He has saved us. With His power, He has raised me. To Jesus be the glory for the thing He has done. For the thing He has done. Sekali lagi. For the thing He has done. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang kau sembah sangat mengasihi engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, Thank you, Jesus. diberkatilah studimu, diberkatilah keluaran masukmu, Amen. diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat menekan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk
engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, Amin. itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman, dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita semua terima berkatakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yesus kita ajaib, ajaib Tuhan. Kami semua memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Dia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang layak terima hormat, layak terima puji-pujian sampai selama-lamanya. Amin.